lighting dalam dekorasi. Sepenting apa sih? Nah, mari kita cek kepada para Kang Dekor, Cah Dekor, Mas Faris, Mbak Ramadan, Mbak Anjas. Mas Faris dhisik. Sepenting apa? Menurut saya penting banget karena dekor itu merupakan bangunan, mungkin ya secara konsepnya sudah bagus kayak gitu, tapi ketika tidak terekspos dengan sorotan-sorotan lampu yang bisa mempertegas garis, mempertegas ornamen dan sebagainya, itu jadi kurang pup secara detailingnya seperti itu. Terus termasuk mungkin ada beberapa warna backdrop yang mungkin kalau disorot dengan lampu ini bisa lebih nyala. Tapi itu gitu. dibutuhkan untuk tempat yang memang tempatnya sudah memang terang, misal di garden kah atau di indoor tapi itu siang dengan banyak bocoran sinar-sinar yang masuk, apakah lighting itu juga masih dibutuhkan? Menurut saya tetap Bu, karena lighting itu sebenarnya ada dua fungsi, yang secara estetika, yang pertama, terus yang kedua mungkin terkait dengan kebutuhan dokumentasi. Kalau dokumentasi kan mungkin cukup lighting area, mungkin kayak Fresnel, mini blue dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau untuk terkait dengan pencahayaan, pewarnaan backdrop, pewarnaan bunga, bisa lebih main ke lighting yang memang bisa diatur secara warnanya kayak gitu. Warnanya. Jadi belum tentu misal ballroom yang sudah terang ataupun gedung yang sudah terang itu tidak butuh lighting juga. Tidak juga kayak gitu. Karena kadang memang ada beberapa part dekor itu yang memang ketika sudah dapat sorotan dari lighting bisa lebih detail lagi kayak gitu. Karena gini guys, kita sedang tidak bicara secara tata pandang di saat itu. Maksudnya gitu ya. Ya saat itu mas padang cukup kayak ngapain ya. Tapi saat itu bicara masuk ke kamera, masuk ke gambar, kita akan membuat beda. Betul, ya. Padahal itu hasil akhirnya, Bu. Gitu ya? Iya dong, yang dibawa sampai kapanpun kan hasil fotonya. Itu yang bercapture ya istilahnya. Terus, lighting gitu itu kan biasanya sisa dekorasi nih, teman. Nah, salah kaprahnya di sini, Bu. Coba jelaskan. Aku jadi ngerti. Wong aku jadi tumpuan. Nah, apa yang terjadi? Jadi, para calon pengantin dan pemirsa semuanya, lighting dekor dengan lighting untuk acara itu berbeda, vendornya pun berbeda, bukan dari kami, tapi ada vendor lighting sendiri. Lah soalnya supaya dekorasi itu semuanya nih guys, lighting, anak-anak include lighting ini. Lah aku begitu ngajak ke lighting, jadi sudah ada, dikira aku ngoyo-woro. Lek mau memisahkan saya, speknya memisahkan saya, dikira aku ngoyo-woro. Padahal itu kebutuhan dari tatanan depan, karena tidak hanya dari dekorasi saja, fotografer kan juga butuh banget. Dan jenapi. Jadi biasanya itu di dalam suatu acara, apalagi yang banyak seremonialnya, Bu, itu butuh yang namanya vendor lighting. Oh, vendor utama. Jadi di sini tuh ada dekorator, kemudian ada WO dan ada vendor lighting. Nah, di situ kita ngobrol butuhnya apa, klien pengennya seperti apa, itu ada jenis-jenis lampunya tuh apa-apa itu ada sendiri. Ora include. Belum. Gitu. Nah, itu butuh didesain lighting lagi. Gitu. Itu memang untuk idealisme dekorator. Artinya gini, klien-kliennya memang datang dengan sebuah konsep. Kuwi nek sing nganggo konsep, nganggo dekorator sing apik-apik ngene iki. Ngono kuwi harus ada vendor lighting. Dan vendor lighting itu tidak semua lighting itu semua asal lampu ngono ora. Iya toh, Mbak? Betul ya, Bu. Gimana kalau Mbak Anjas? Iya, betul. Apalagi untuk konsep-konsep tradisional. Tradisional itu kan konsep yang pakem atau baku. Jadi untuk pemilihan lighting pun biasanya kita harus diskusikan dengan memang vendor yang expert di bidangnya. Bagaimana membuat sebuah dekorasi itu dari yang klasik, yang tradisional itu bisa menjadi grande istilahnya, lebih eksklusif dengan tampilan-tampilan lighting. Oh, Ya. jadi tidak hanya sekedar pokoknya lampu nih padang, wis ketok padang ndak tak tambahi padang, meneh mengke kepadangan ora ya nek ning ngene holol gede kae dipateni malah rada diredupkan. Betul ya. Aku kira potek seneng ya, soalnya nek reduk-reduk kuwi. Tapi sebenarnya itu untuk Romantis, Romantis. peteng-peteng gitu. Weh, lah tamu iki arep mangan iki. Anak. Saking petenge ya toh. Aku wis mlebu. Kadang juga ada Bu, gedung itu yang penggunaan lampunya misalnya putih, banyak keputih kayak gitu. Itu sangat kurang pas kalau dengan lighting, karena dengan warna-warna cahaya seperti itu biasanya malah membuyarkan. Nah, ini harus ahli lighting yang bisa menetralisir itu semua. Jadi nanti dari tiap-tiap poin dekorasi yang ingin di-upgrade, ingin ditampilkan bisa lebih muncul lagi. Masalah ini nih, problematikanya yang di lapangan guys ya, ini ya. Ya termasuk saya sendiri kadang-kadang
iki sampai kabeh ini kok peteng to rasane ora mewah ngono lho rasane. Iya, ya. Yang saya rasakan mungkin saat itu berarti dekor wis apik tapi tidak tersupport oleh lighting yang bagus. Betul. Ya kan? Amin. Jadi aku mau untuk peteng tok. Iya. Ya toh? Iya. Tamu-tamu komplain. Iya. Peteng jamane nek kono kae peteng, Mbak. Gitu ta. Padahal iki pun diajukan tidak ACC. Tidak ACC, ya toh. Berarti lighting ballroom atau hal yang dipakai itu pun kadang juga harus di-create Iya, betul. tone-nya diturunkan. Ya, jadi gini Bu, kalau perjalanannya ya Bu, ini saya seneng banget ketika saya dapat klien itu dia udah menunjukkan mood board, lighting show dan lain sebagainya dalam bentuk video itu lebih jelas. Karena kalau foto itu kan ya gambar aja kan kita nggak ngerti. Tapi kalau video kan, oh ada moving beam, oh ada pergantian warna dari terang ke gelap dan lain sebagainya. Dari situ itu adalah bekal kita untuk kita mengadakan rapat antara dekorator, lighting, WO dan juga fotografer. Supaya apa? Fotografer tidak salah kaprah dengan operator lighting. Mas, nek wayahe foto keluarga, oh coba peteng ke. Nanti mukanya ini yang foto nggak kelihatan. Jadi diterangin dulu. WO juga jadi mengerti. Oh iya, oh iki kok pas rundown ini tolong ini terang. Kalau pas ini nanti tolong lampu ballroom dimatikan. Itu butuh diskusi panjang dalam satu pertemuan khusus, Ibu. Terutama ini nek settingan resepsi duduk table manner yang banyak hiburan. Entertain di situ. Iya. Jadi butuh permainan-permainan memberikan ambient di situ ya. Bu, ya. Betul, gitu. Di orang mau nenggon Iya. sinaran tok. Karena pasti kami juga paham dari WO pasti juga kewalahan untuk nge-handle lighting ini saat show acara kan Bu. Jadi harus ada PIC sendiri untuk lighting itu. Sejauh ini kalau Mas Faris dalam Iya. pengajukan anggaran ya, Iya. itu sudah include dengan lighting atau tidak? Kalau tidak terus bagaimana? Terus biasanya terjadi kemaiduan dari para klien itu seperti apa? Kalau dari kami memang sebenarnya yang sudah include ya Bu, itu hanya lighting standar dalam artian dari skalanya pun tidak yang watt yang besar. Jadi cuma lampu-lampu kecil, istilahnya kalau kita sebut itu float LED. Float LED itu semacam LED kecil gitu yang cuma sorot ya sebenarnya secara terangnya sih tidak terang, tapi meskipun nanti dari klien itu kok nyatanya tidak jadi upgrade ke lighting, yaitu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mensupport dekorasinya kayak gitu. Kalau memang klien itu mau diarahkan untuk upgrade ke lighting kan ini jadi nilai plus juga untuk dekorasi dalam artian secara dekorasinya lebih bisa tereksplor lagi kayak gitu Bu. Terutama acara di rumah kuwi guys ya. Ya. Itu acara-acara kan di rumah wis tambah lighting ngono ki ya sok wis angel lah buat ya klien-klien tercinta. Itu karena kebutuhan nanti di hasil akhir fotografi. Kasihan fotografernya juga Iya. sebenarnya. Itu Jadi nanti dia disalahkan Iya. padahal ini karena lightingnya tuh nggak support. Terutama untuk video itu nggak bisa diakalin. Itu curhatan teman-teman dari fotografer. Fotografer suaranya kayak Ibu Dani. Bu Dani, kami butuh lighting. Klien gitu loh. Kok ada lighting? Itu dekorasinya sudah. Iya. Enggak Bu, aku ada yang nyeneni fotografer ki. Ki mau kira nggo lighting dhewe nambah bebanku wae dikira. Padahal lighting itu vendor yang tidak bisa hanya dilihat sebelah mata karena operator si lighting itu juga mempunyai skill kayak sound. Jam terbang juga Bu, termasuk jam terbang juga. Jam terbang. Ya, operator yang mungkin terbiasa dengan wedding sama dengan konser berbeda Bu, feel-nya berbeda tetap. Oh gitu ya. Iya. Ki padahal pernah gamelan yang ngono. Iya, seperti Feel-nya itu. beda. Jadi kadang lighting itu ya adanya spek yang ada di situ nggak wayahan dalam artian kita operator itu nggak paham timingnya. Mungkin karena nggak ada komunikasi juga ya, nggak ada yang mengarahkan kayak gitu. Terus ngertiku ya nek acara mungkin si hiburan yang main ya udah semua lampu kita mainkan semuanya. Mau Padahal show gitu kan. kayak gitu. Tapi kan ini harus ada penyelarasan ya Bu. Jangan sampai dekornya soft. Ya, terus tiba-tiba warnanya jadi amburadul hijau. Habis itu difoto jadi amburadul tidak sesuai dengan Ya. yang buat klien yang diberikan ke kita. iya, Ada miskomunikasi. Operator lighting sing waton-waton marah-marah itu operatornya nangis. Iya, buktinya ada kita punya banyak foto-fotonya gitu kan. Ya, berarti sekarang lighting apa yang kemudian menghancurkan dari tone warna yang sudah dibangun? Warna apa? Lighting apa biasanya? Sebenarnya tergantung keseluruhan dulu ya Bu. Dari warna bunganya, warna backdropnya apa. Biasanya kadang ada mantan itu memang ada request Bu. Mungkin dari warna bunganya udah biru. Lightingnya ada, kadang minta biru. Kadang minta warm seperti itu ya enggak masalah. Tapi ketika warna biru terus nanti timpa dengan lighting yang warna merah, warna ungu dan sebagainya itu kan melenceng banget dari konsep dari tone warnanya kayak gitu. Sik, tak takon.
iki yang pernah terjadi. Dan aku jagong ceritanya. Iya. Jagong, des gitu toh, pun warnanya biru. Nganti kaya smurf. Oke, smooth. Iya. Halo, biru kabeh lagi fotografernya perang nguangis juga. Mbak aku sak kabeh biru. Iya. Aku mau bayangke iki fotografernya arep sambat karo sapa ora ngerti. Soalnya kabeh Ya. ngono ki kabeh. Tapi memang kadang ada permintaan dari mantan yang seperti itu, Bu. Memang tone-nya itu secara ambiusnya itu dibikin warnanya ya biru semua. Kayak gitu. Ingat, soalnya aku mau jagong tadi. Ya. Oh, dais kowe. Ya, sekarang dengan lighting itu yang apa jenenge sudah ada operator khusus lighting itu biasanya kita juga request, Mas tolong yo sing iki nanti kan ada lighting yang dihadirkan nih. Terus itu dekorator juga request, Mas aku expose iki ya atau aku minta bikin nih. Ada begitu? Ada request, Bu. Biasanya memang beberapa poin kan biasanya kita untuk diskusi awal pada saat rapat kita akan memberikan layout titik-titik mana yang sebaiknya nanti diekspos. Titik-titik mana nanti yang sebaiknya akan ada coloring tertentu seperti itu. Jadi memang kita harus ada diskusi. Supaya tidak salah paham ya. Tetap harus ada diskusi. Terus kadang juga ada, saya sering meminta dari tim lighting yang sering kami pakai itu mereka membuatkan beberapa komposisi warna. Jadi tidak hanya satu color. Jadi mereka bisa warna warm white atau warna yang mungkin kebetulan hari itu nuansanya agak semi agak pink, mungkin ada warna kombinasi pink sedikit. Terus ada satu lagi warna yang lain. Jadi mereka punya 3 master untuk coloring. Dan coloring itu nanti bisa dikeluarkan misalnya pada saat foto untuk keamanan dokumentasi berarti yang warm white. Tapi begitu mungkin acara yang agak hype sedikit, mungkin warna pinknya dikeluarin. Termasuk cap kayak. Ya, betul. Biasanya kalau kayak gitu akan kita lakukan pada hari H, jadi 2 jam atau 3 jam sebelum acara, itu color akan dicoba. Nah, disitulah peranan, peranan dekorator, lighting, itu disitulah peranannya. Bagaimana untuk bisa membuat ambience dengan adanya lighting. Makanya ada gladi. Ya. Itu teman-teman calon pengantin, ketahuilah bahwa 2 atau 3 jam sebelumnya itu tidak hanya cek sound saja yang dilakukan oleh para vendor, tapi juga termasuk cek lighting. Betul. Di situ dekorator yang ngawasi. Jangan sampai ya lightingmu ngancurin dekorasi gue, ya kan? Apalagi kalau udah buanjo sama Mbak Rahma loh nanti kalah. Ini loh, pengen kono. Belum lagi fotografernya ada begini, Mas ya lah. Terus enek wong sini kono, tinggu tes, tinggu panggilan lighting gitu. Jadi behind the scene-nya itu kayak gitu. Betapa mereka itu memang ingin memberikan yang terbaik. Ya memang enek kocok kuncinya sing biar menjadi gitu loh. Nah sekarang untuk lighting itu sendiri memang sangat amat berpengaruh atau berbicara saat situasi itu memang sudah dibuat dengan art lighting. Saya bicarakan begitu ya. Art lighting itu misalnya ballroom itu di blackout, direm kabeh. Sehingga jadi untuk tampilan laminan atau foto yang artistik dengan garis-garis sinar itu ya karena artistiknya si lighting ini dan tidak semua operator mau, ya kan? Betul. Pengalamannya Mbak Rahma gimana untuk pembagian waktu kapan ini begitu? Iya. Pasti biasanya kalau untuk lighting itu kan biasanya internasional ya Bu ya, wedding gitu kan. Modern. Nah itu pasti pertama lighting show dulu. Ya dong kan udah ada lighting banyak nih. Timutangi saya, ladies and gentlemen. Ada ladies ada musik yang luar biasa. Itu jam. Itu vendor lighting tampil. Kita sudah beri ruang. Dekor blackout, nggak usah dilihatin dulu. Monggo silakan. Lightingnya tampil dulu. Ya, Zeng. Nah, itu langsung biasanya fokus ke dekorasi. Nah, setelah itu apa? Pengantin entrance, di follow. Jadi cuman ke pengantin aja. Setelah itu diterangin. Setelah itu gelap lagi dia dancing. Setelah itu foto terang lagi. Efek-efek romantis redup lagi gitu. Memang ada permainan khusus. Nek neng tradisional main gini ke orang desa. Kadang ada main Bu. Jadi terutama untuk pada saat pengantin masuk itu kan butuh harus ada satu yang di highlight atau higher supaya menjadi sesuatu acara yang spektakuler. Terus juga kadang panggih.
Kalau pengantin pagi itu juga ada, bisa pakai polo juga bisa pada saat kirap, atau mungkin ada lampu-lampu yang bisa di spotlightkan gitu kan pada saat mandi. Jadi memang walaupun tradisional pun tetap membutuhkan lighting. Ya. Ya, jane aku wis ngerti, aku wis ngerti jane. Wong aku iso ngomong kuwi. Wong nek tak pancing ndak kowe ora ngerti tak dikrone keberpihakan pada Budani. Malah justru Bu Dani itu jadi bemper kita. Bemper ya, karena nek Bu ditampil lighting-e busik to. Iki alon-alon, terus iki panganane saya kudu ditolong. Kamu dudul dulu di situ, subscribe, ya kan? Loncengnya ditutup, teng-teng, nah, nanti tak kabari kalau ada uploadan-uploadan yang baru, oke? Sebenarnya kalau untuk dekor nggak ada tendensi apa-apa ya Bu. Ya. Kita benar-benar pengen memberikan yang terbaik secara keseluruhan. Karena sayang Bu, kalau lightingnya nggak maksimal, dekor sudah maksimal. Dekornya udah ratusan juta, baru pakai lighting. Kurang. Aku larang kowe kan regane. Ya jelas, jelas. Loh, dekor 50 orang, BO-nya berapa orang, Bu? Beda lagi ya. Anu pula saya sudah bisa pula. Dan masih ada cerita apa lagi nih kita? Kamu harus pantengin terus karena masih akan saya lanjutkan untuk memancing-mancing mereka menceritakan bagaimana behind the scene ini semakin seru. Oke? Tetap bersama pengganti production yang ada dan buktinya. Dan yang lain. Menyala kembaliku. Meledak. Saat kita bicara modern, kemudian ingin memberikan sentuhan tradisional adalah unsur tradisional. Nah, kalau kami biasanya memang tinggal kira-kira kalau dua-duanya ini sama ngotot ya. Harga referensi yang dikirimkan katakanlah itu jelas di atas 500 juta.